Hai guys, welcome back to my channel, aku Seligo. Dan di video kali ini aku mau bagi-bagi ke kalian 8 pelajaran hidup saat merantau. Sekarang ini lagi di luar alam bebas, alam bebas lagi. Ini di restoran, tepatnya di Puncak. Tapi gak berhubungan, nanti bakalan ada vlog aku jalan-jalan ke Puncak. Pelajaran hidup pertama itu aku merasa bahwa keluarga tuh bener-bener harta paling berharga guys. Karena sekarang aku lagi jalan-jalan juga sama keluarga aku. Dan pas aku merantau di Malaysia sendirian, aku nggak bisa jalan-jalan bareng keluarga dan spend time bareng keluarga. Dan pulang ke rumah pun sendirian lagi guys. Jadi bener-bener nggak ada yang nanyain mau makan atau udah makan atau simply ngajak jalan-jalan kalau lagi bosen tuh nggak ada. Kecuali ya temen atau kalau punya pacar gitu. Jadi aku bener-bener ngerasa pas pulang itu ngerasa bahwa wah bener-bener keluarga itu bener-bener harta yang paling berharga banget. Karena dulu selalu nempel sama keluarga, maksudnya nggak pernah trip jauh-jauh lama banget. Kayak paling lama juga cuma 2 minggu. Take care of your family guys, kalau kalian masih ada family kalian. Hal kedua yang aku bisa share ke kalian adalah kalian bakalan jadi lebih mandiri. Aku sih personally merasa bahwa apa-apa jadi mandiri karena aku settle apapun sendiri guys. Dari deal-dealan tempat tinggal, bersihin kamar, bayar uang, tuition fee. Pokoknya semua dilakukan sendiri dan gak ada yang bantuin. Kecuali kalau ada teman yang bareng-bareng kalian strugglingnya bareng-bareng ya mungkin bisa sama-sama saling bantu ya. Tapi mostly kalian gak bisa depend sama orang lain, harus depend ke diri kalian sendiri. Dan jadi belajar buat solve problem juga sih on your own. Dan itu bukan hal yang mudah sih menurut aku. Tapi aku kalau disuruh pilih mau nggak buat ngulang hal itu lagi? Of course. Hal ketiga yaitu aku merasa bahwa rasa gengsi aku hilang guys. Jadi kalau di Jakarta hidup bareng sama keluarga kan apa-apa rata-rata disediain. Kita nggak terlalu struggle gitu kan. Bukan yang nggak ngomong struggle lah, tapi aku personally merasa bahwa hidupnya nyaman. Dan aku nggak bisa bandingin juga sama teman-teman sekalian, tapi aku rasa bahwa kalau hidup sama keluarga tetap pasti lebih nyaman ya rata-rata. Nah pas dilepas sendiri tuh guys, bener-bener karena apa aja tuh nggak disediain yang kayak tadi berhubungan mandiri kan. Jadi kalau bisa hidup enak sih bisa tetap hidup enak, tapi kalian bakalan jadi nyobain hal-hal yang kalian nggak pernah nyoba sebelumnya guys. Dan rasa gengsi bener-bener jadi hilang. This is so much better. Oke guys, kenapa aku bisa bilang rasa gengsi hilang? Karena kalian bakalan mencoba banyak hal yang kalian tidak pernah coba pas kalian tinggal sama keluarga kalian atau nggak merantau. Pasti banyak banget hal-hal mulai dari part-time job, terus habis itu cari teman baru, cari pengalaman baru. Dan kayak aku, in my case, aku nge-YouTube, you guys. Aku nggak pernah imagine myself would do this. Ini banyak orang loh di belakang, di depan. Dan aku ngomong, ya udah bodo amat. Dulu mah aku malu banget ngomong kayak gini di depan orang, tapi ya sekarang. Oke, selain daripada itu, teman baik itu bener-bener langka. Jadi jangan sampai pas kalian udah ngerantau jauh, terus kalian ngelupain teman-teman kalian. Oh my god, berisik lagi nih nanti. Jangan lupain teman baik karena memang teman baik tuh susah dicari. Dan kalau kalian punya pacar, dapet pacar di luar negeri, jangan terlalu ngebucin banget nanti kalau kalian merasa bahwa dunia itu punya kalian doang, kalian bakalan sakit hati banget sih guys kalau putus dan gak punya temen. Oke guys, aku lagi sambil jalan-jalan. Hal lain yang aku rasain, yang aku jadi merasa bersyukur banget karena sejak merantau adalah pergaulan sih guys. Jadi aku tahu bahwa orang apa aja tuh ada, bener-bener kayak apa aja tuh ada. Dan aku sendiri mungkin pernah melakukan hal yang salah. Dan aku merasa bahwa oh ya dulu aku kayak gini ya. Dan jadi lebih reflektif in a way karena ketemu lebih baik orang gitu. Jadi backgroundnya bisa beda-beda dan orangnya beda-beda, jadi lebih paham. Oh begini toh. Nanti aku lanjut lagi ya guys di rumah kalau bisa gitu. Biar tenang ya guys. Hai guys, sebelum lanjut announcement dulu. Sekarang Scarlett Whitening punya varian terbarunya guys untuk body scrub. Lihat. Ini aku dapat yang mini, lucu banget, kecil-kecil. Dan ini adalah varian Jolly, Charming, dan juga Freshy ya guys. Tunggu dulu. Selain yang mungil, mereka juga ternyata punya sekarang guys versi besarnya. Jadi ini adalah body scrub. Ini versi yang sama persis kayak tadi, Freshy, Jolly, dan yang ungu Charming ya guys.
Dan ini semua udah bisa dibeli di official store-nya Scarlett Whitening ya guys. Jadi jangan lupa juga follow IG-nya mereka dan follow e-commerce mereka, oke? Guys, buat yang belum tahu, aku ajarin ya kalian step-stepnya gimana cara pakai produk Scarlett Whitening. Yang pertama, ini aku pakai shower scrubnya mereka. Aku pakai yang freshy dan begini teksturnya di kulit, wangi banget guys. Dan kalau kalian lihat tekstur di dalam botolnya tuh mereka ada bulir-bulirnya yang bikin kulit kalian bersih dan kinclong guys. Tapi nggak bikin sakit ya sama sekali. Terus setelah kalian bilas pakai air tuh rasanya lembut banget jadinya kulitnya. Nah, step kedua itu pakai body scrubnya mereka. Ini aku pakai yang varian coffee. Baunya emang kayak coffee dan kayak dicampur coklat gitu. Enak juga dan aku rasa kalian nagih sih di kamar mandi gara-gara emang produk-produk mereka wangi-wangi semua. Terus setelah itu kalian pakai di kulit kalian, tunggu selama 3 menit dan langsung bilas aja. Kulitnya jadi halus banget, gak bohong. Terus step ketiga pastinya pakai body lotion guys, biar tambah wangi. Dan pastinya naikin mood kalian kalau lagi kerja atau mau tidur. Nah ini before afternya kalian lihat nggak yang mana yang lebih cerah, yang mana yang enggak. Thank you so much Scarlett Whitening for sending me all this stuff. Love you! Kalau kalian masih cari alasan untuk kuliah ke luar negeri dan merantau, aku rekomen banget guys, karena kalian bisa mendapatkan atau mengeksplor tentang diri kalian lebih lagi. Aku sendiri merasa bahwa kita bisa pelan-pelan cari jati diri karena adanya kebebasan guys. Dan karena melakukan apapun bebas, jadi kita juga harus bebas bertanggung jawab. Dan itu semua part of growing up gitu loh guys. Jadi aku sebenarnya rekomen banget sih buat teman-teman semua yang kalau takut buat keluar dari hometownnya, nggak mesti keluar negeri, tapi merantau, itu bener-bener eye opener banget sih guys. Terus yang ketujuh, kita tuh dilatih buat sabar. Kalian tahu nggak? Aku mau cerita sedikit pengalaman buruk. Aku nggak tahu udah pernah cerita apa belum di channel ini. Yang jelas aku tuh pernah menunggu visa hampir kayak 3 bulan, gara-gara paspor aku ditahan dulu di kampus, terus baru ditahan di bagian pemerintah imigrasi. Terus aku nggak bisa pulang ke rumah padahal aku kayak lagi sangat homesick. Dan pada saat itu ngebayangin kalau nggak punya temen, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di negara orang. Dan kuliah juga lagi libur. Terus kalian nggak bisa juga naik pesawat karena nggak punya paspor. Kalian mau ngapain coba? Kalau ada duit bisa jalan-jalan. Kalau sana lagi hemat mau nabung misalnya. Nah, jadi aku benar-benar merasa banget kalau kita tuh dilatih buat sabar guys. Karena banyak circumstances, banyak hal-hal yang kadang di luar kendali kita. Terus karena kita bukan orang lokal, bukan negara kita sendiri, banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu loh. Jadi menurutku malah pengalaman buruk tuh melatih kesabaran guys. Meskipun pada saat itu aku kesel banget sama yang namanya imigrasi dan kantor di kampus aku, International Office, karena banyak anak yang suka masuk ke sana dan nanya ke officernya gitu, kapan paspor saya jadi? Karena udah lama saya nggak bisa pergi kemana-mana, gimana ini gitu. Ya harus elus-elus dada dan bilang bahwa harus sabar ya. Hal yang paling terakhir dan menurut aku salah satu yang paling penting adalah kita jadi dilatih untuk mengatur keuangan guys. Teman-teman aku yang pas aku balik ke Jakarta, balik ke Indonesia setelah aku lulus, aku tanya ke mereka bahwa mereka baru tahu mengatur keuangan tuh setelah lulus kuliah, yang mana mereka kerja. Mereka baru sadar bahwa oh gini toh harus ngatur keuangannya. Karena dulu pas masih kuliah istilahnya ya apa-apa masih depend banget sama yang namanya orang tua. Bukan berarti aku enggak ya guys, aku juga iya. Tapi bedanya karena bener-bener tinggal sendirian yang gak diawasin orang tua di negara orang lain. Maksudnya apa-apa tuh harus diatur sendiri gitu loh. Jadinya aku udah terbiasa dengan budgeting, mengatur keuangan di masa yang lebih muda guys. Pada saat itu aku kayak, aduh kenapa ya aku harus kayak gini gitu, ini gak enak banget adulting. It's too early for me, at the time I thought like that. Tapi ternyata malah outcome-nya bagus guys, karena sekarang aku jadi lebih mengerti caranya nabung, caranya ngelola uang. Maksudnya gak kaget dan percaya gak percaya, dulu aku sampai punya aplikasi budgeting guys, yang aku bener-bener masukin satu persatu apa aja yang aku spend di hari, tiap hari gitu loh, di tiap hari tersebut gitu. Jadi aku tahu 1 bulan tuh aku spendnya berapa. Emang jujur terkadang tuh bisa lupa untuk masukin, tapi aku jadi ada rough idea aku
spend paling banyak tuh sebulan buat apa selain rental guys? Makanan kah, atau beli baju kah, atau apakah, entertainment kah? Jadi aku tahu gitu loh. Terus kalau aku mungkin over budget di bagian yang ini, aku bisa spend less di bagian tersebut di bulan berikutnya gitu guys. Karena minta uang lagi tuh nggak enak rasanya guys. Dan aku baru bisa lebih aware gitu tentang uang pas aku kuliah. Itu jujur-jujuran ya guys. Dan aku kuliah tuh pertama kali dilepas merantau tuh umur 17 guys. Dan di umur yang meskipun cukup muda, aku nggak regret sama sekali aku pergi ke luar negeri dan kuliah dan tinggal sendirian di umur yang semuda itu. If I could do it all over again, I would guys. Jadi teman-teman semua, aku harap kalian yang masih punya doubt, yang masih punya keraguan tentang mau nggak ya, kalau ada kesempatan ya guys untuk emang merantau, aduh bisa nggak ya aku pergi ke sana, atau mampu nggak ya aku untuk cope up dan adapt with the new environment segala macam. Dicoba aja dulu guys menurut aku, karena it's really worth it at the end of the day. Meskipun banyak hal yang menyebalkannya dan banyak hal yang tidak terduga dan banyak hal yang nyebelin, yang aku rasa pada saat itu juga, aduh kenapa sih aku memilih jalan ini, aku pengen hidup nyaman aja di rumah. Kadang ada rasa seperti itu. Tapi guys, sebenarnya dengan kita merasa tidak nyaman itu, dimana adalah kita bertumbuh guys. Ya guys. Dan aku percaya bahwa the only thing constant in life is actually change. Jadi kalau kita nggak berubah, itu nggak mungkin gitu loh guys. Dan we'll end this session for today. Aku merasa jadi kayak counselor. I'm sorry, I'm a Cancer you guys. Jadi you know, kadang the psychic in me comes out. Dan I hope kalian suka dengerin aku kadang curhat-curhat seperti ini. Dan kalau kalian suka video lebih intimate dan lebih curhat-curhatan kayak gini, feel free buat komentar di bawah dan kasih like supaya aku tahu ya guys. Dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel aku. Terus habis itu share video ini ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!